Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngalamin hal yang sama seperti yang ada di gambar? Ketika sedang berada di luar rumah, kita lupa untuk mematikan perangkat elektronik yang ada di dalam rumah kita. Nah, dari permasalahan tersebut, terciptalah sebuah aplikasi yang bernama Smartify. Smart, Simple, and Tanfi. Untuk lebih jelasnya, akan kita jelaskan setelah kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, mulai dari yang di sini. Yang pertama, saya adalah Muhammad Wahyu Hilal Abror sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Fitri Nufa Dastana yang di mana beliau tidak dapat hadir sekarang karena beliau sedang sakit gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah Fadila Rahmania, kemudian ada Yusri Abdi, kemudian ada Izat Nazieva, dan yang terakhir itu saya sendiri tadi. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke materi penjelasannya. Mulai dari yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang di mana latar belakang ini akan dijelaskan oleh Fadila. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, tingginya biaya, kurangnya integrasi perangkat dan risiko keamanan menjadi tantangan dalam implementasi smart home. Selain itu, kurangnya pemantauan energi sering menyebabkan pemborosan. Nah, dibutuhkan solusi smart home yang terjangkau, aman, dan mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Selanjutnya di sini beberapa identifikasi masalah. Yang pertama adalah kesulitan mengontrol perangkat rumah tangga secara jarak jauh, lalu kesulitan mengontrol perangkat rumah tangga secara terpusat. Lalu yang ketiga adalah minimnya pemantauan konsumsi energi secara real time. Dan yang identifikasi yang terakhir adalah kesulitan untuk otomatisasi perangkat rumah tangga. Selanjutnya untuk tujuan yang pertama adalah memudahkan pengguna dalam mengontrol perangkat rumah tangga secara jarak jauh. Yang kedua, mengintegrasikan pengelolaan rumah tangga dalam satu platform. Yang ketiga, menyediakan fitur pemantauan konsumsi energi secara real time. Dan yang terakhir adalah menyediakan otomatisasi perangkat rumah tangga yang fleksibel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kebutuhan sistem. Di sini, sistem membutuhkan yang pertama itu ada koneksi internet stabil, kemudian ada aplikasi mobile atau web, terus ada integrasi IoT, Internet of Things, kemudian ada platform terintegrasi, kemudian ada antarmuka yang intuitif, kemudian yang keenam ada pengelompokan perangkat. Selanjutnya itu ada juga sensor energi pada setiap perangkat, kemudian ada dashboard energi, notifikasi penggunaan berlebih, penyimpanan data, fitur penjadwalan, dan antarmuka pengaturan otomatisasi yang sederhana. Selanjutnya di sini ada warna-warna yang digunakan, yaitu ada 4 warna. Yang pertama itu warna putih, kemudian yang kedua ada coklat gelap, hitam, dan coklat muda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sitemap dari aplikasi Smartify. Nah, di dalam sitemap ini dibagi menjadi 3 buah user, yaitu ada user atau pengguna, terus ada admin, kemudian ada vendor atau organisasi. Yang pertama itu user. User dibagi menjadi 4 buah menu. Yang pertama ada menu home atau dashboard, terus menu room atau ruangan, report atau laporan, dan profile. Di dalam menu home, user dapat melihat beberapa informasi, yaitu ada informasi cuaca, energi usage, shop, dan perangkat yang terhubung atau pair device. Kemudian ada menu ruangan yang dimana berisi device on dan rooms yang kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu device control, schedule, dan power consumption. Kemudian menu report ada dua buah apa dua buah tampilan. Yang pertama ada energy usage history dan recapitulation of power usage. Yang terakhir menu profile yang dimana pengguna bisa mengelola profilnya seperti edit profile, mengubah bahasa,
eh, notification settings, dan lain-lain. Terus kita pindah ke menu menu admin. Admin dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada home, data master, dan profile. Menu home di dalam menu home, admin bisa melihat berbagai macam tampilan, yaitu user growth atau pertumbuhan usernya. Berapa banyak user yang udah menggunakan aplikasi Smartify. Kemudian ada site visitor atau pengunjung dari website yang ada di dalam dashboard dari user. Terus ada connect device dan active user. Terus ada menu data master. Di dalam menu data master ini, admin bisa mengelola berbagai macam data, yaitu ada vendor, device, dan user yang masing-masing memiliki fungsi. Kemudian menu yang terakhir yaitu edit profile, yang dimana admin bisa mengelola profilnya. Terus kita lanjut ke user yang terakhir, yaitu vendor. Dibagi menjadi dua buah. Yang pertama ada home, yang di dalam home ini vendor juga bisa melihat atau mengelola data, yaitu site visitor dan device usage. Terus ada menu profile juga, di situ vendor bisa mengelola data dari vendornya sendiri. Itu aja dari sitemap aplikasi Smartify. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian user pada aplikasi. Di sini aplikasi pada saat user pertama kali masuk akan menampilkan bagian sedikit informasi mengenai aplikasi ini. Selanjutnya jika di next, maka akan masuk ke bagian slogan dari Smartify yaitu Smart, Simple, and Convenient. Selanjutnya jika mengklik Get Started akan masuk ke bagian login. Di sini di bagian login, user dapat memasukkan email dan password. Kemudian jika menekan login, lalu akan keluar can login make your account bagi user yang belum mempunyai akun. Selanjutnya di sini ada sign up. Jika diklik ini akan langsung menuju ke menu sign in. Di sign in ini user dapat memasukkan username, kemudian email, dan password, dan ada konfirmasi passwordnya juga. Setelah melakukan sign in, aplikasi akan memunculkan your account is already, maka akun sudah siap. Selanjutnya, jika sudah mendaftar, maka bisa melakukan login kembali. Di sini bisa masukkan email dan password yang sudah dimasukkan lagi. Kemudian ada remember me untuk agar mengingat email dan password saat login kembali. Jika menekan login, dia akan langsung ke menu utama di aplikasi. Di menu utama di aplikasi ini terdapat yang pertama di bagian atas, yaitu di sini ada sambutan untuk usernya, yaitu Hai Fadila. Kemudian di sini ada menu bukan menu cuaca, tapi informasi mengenai cuaca, tanggal, dan lokasi. Di bawahnya di sini ada informasi mengenai penggunaan energi pada hari ini dan bulan ini. Jika ditekan diklik yang tiga ini, maka dia bakalan langsung masuk ke bagian report. Kemudian di bawah informasi mengenai penggunaan energi ini ada shop now. Ini akan langsung masuk ke bagian web dari Philips untuk penjualan alat-alat atau barang elektroniknya. Selanjutnya, di bawahnya ini adalah eh, perangkat-perangkat yang sudah terhubung di rumah tersebut dengan aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian ROM. Nah, di sini di aplikasi Smart Home ini terdapat 4 ruangan. Yang pertama ada living room, bedroom, kitchen, sama bathroom. Nah, di sini jika kita menekan living room, maka akan masuk ke bagian
atau room tersebut yang kita klik. Sini contohnya kita klik yang bagian living room. Nah, di bagian living room ini ada 5 device yang sudah ditambahkan atau 5 device yang sudah kita setting gitu yang ada di living room. Nah, di bagian other device ini adalah device-device yang boleh dimasukkan atau ditambahkan oleh pengguna apabila mereka ingin menambahkan device di ruangan yang mereka ingin tambahkan device. Nah, yang di sini terdapat 5 device. Yang pertama ada lampu, ada AC, lalu ada TV, ada speaker, dan ada kipas. Nah, di sini kita contohkan yang bagian lampu. Di bagian lampu ini terdapat otomatisasi apabila kita ingin menyalakan lampu atau mematikan lampu. Nah, di sini juga bisa menambahkan intensity kecerahan dari lampunya. Nah, di sini di bagian bawah terdapat laporan power consumption-nya, lalu ada current usage dan humidity-nya. Nah, di bagian bawah sini bisa mengatur schedule dari lampu kapan mau dinyalakan atau dimatikan. Misal kita ingin menyalakan di jam 5 dan ingin mematikan di jam 12. Nah, di sini kita tinggal langsung save dan device-nya akan terschedule secara otomatis di jam yang sudah kita atur. Nah, di sini untuk menyalakan schedule-nya. Selanjutnya di sini untuk AC, di sini juga bisa melakukan penggunanya bisa melakukan bisa AC-nya dinyalain atau dimatiin. Nah, di sini bisa mengatur bisa head, cool, dry, dan fan. Nah, di sini juga bisa mengatur tingkat kedinginan dari AC. Di AC juga bisa mengatur schedule seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada Smart TV. Nah, di Smart TV ini di sini terdapat button-button ya. Nah, yang ini tuh untuk kita memindahkan channel. Yang ini untuk nge-skip video atau film. Yang ini untuk mematikan volume dan ini untuk menambahkan atau mengurangi volume. Dan di sini juga bisa diatur kapan mau dihidupin atau dimatiin TV-nya. Selanjutnya di sini ada speaker. Di speaker juga bisa nge-skip lagu atau mematikan suara musiknya dan bisa juga menambahkan atau mengurangi volume. Lalu yang terakhir di sini ada kipas. Nah, di kipas ini juga bisa mengatur power segimana pengguna pengguna ingin. Nah, di sini juga bisa diatur swingnya dan juga bisa diatur kapan eh, hidup dan mati dari kipas. Nah, selanjutnya di sini kita keluar dari living room-nya. Nah, di sini kita keluar dari living room-nya. Misal kita mengklik bagian kitchen. Nah, di sini juga terdapat device-device yang sudah tersambung di kitchen dan ini adalah ada device-device yang bisa ditambahkan oleh si pengguna. Nah, di sini di bagian atas juga terdapat laporan tentang jumlah lampu yang menyala atau device-device yang sedang aktif di 4 ruangan ini. Nah, di sini contohnya ada empat lampu yang sedang aktif, 2 AC yang sedang aktif, dan 1 kipas yang sedang aktif. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menu report dan menu profile.
Di sini terdapat menu report yang di mana di sini adalah menu untuk melihat laporan penggunaan energi yang telah digunakan. Nah, di sini ada dibilang energi usage, terus ini yang dipakai dalam hari ini, kemudian ini untuk bulan ini, dan ini waktu yang telah digunakan, dan ini energi yang telah dikonsumsi, dan ini merupakan grafik penggunaan energinya. Ya, seperti itu. Nah, terus lanjut ke bagian profile. Di sini dalam profile terdapat beberapa menu. Yang pertama itu di sini ada edit profile, yang di mana ini fungsinya itu ya seperti biasa untuk mengedit profilnya. Di sini kalau kita tekan update, dia bakal update profilnya seperti itu. Nah, ya, di sini kita back. Terus di sini yang kedua itu ada language atau bahasa yang dimana di sini bisa untuk mengatur bahasa yang kita gunakan dalam aplikasi ini. Di sini contohnya dalam pertama dia pakai bahasa Inggris, terus habis itu kita ganti ke bahasa Indonesia. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan merubah bahasanya. Jika kita kembali ke bahasa Inggris, kita tekan lagi Inggris dan bahasa diperbaharui. Dan ya, seperti ini tampilannya. Dan kita kembali. Kemudian yang selanjutnya ada notification. Di sini ada terlihat dua yang di mana ini perbedaannya yang ini itu adalah untuk notifikasi biasa, tampilan notifikasi biasa. Kemudian yang di sini itu untuk pengaturan notifikasinya. Yang mana lihat di sini ada terbagi jadi tiga, common system and service update and others. Yang di sini contohnya itu dalam common itu ada general notification. Di sini kita bisa aktifin, bisa matiin gitu. Yang lain juga bisa kita itu nyalain, matiin seperti itu ya. Di sini ya semua toggle itu telah berfungsi secara normal, fungsi normal ya. Ya di sini ya. Oke. Nah, itu dia untuk notification setting. Nah, kemudian di sini ada privacy policy seperti ini isinya. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk logout yang dimana di sini kalau kita tekan akan ada tampilan seperti ini untuk memastikan apakah pengguna akan keluar atau tidak. Jika akan cancel, maka dia akan kembali ke halaman profile seperti biasa. Kalau dia tekan logout, maka dia akan kembali ke menu login seperti itu. Ya, seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk profile di bagian admin dan juga vendor. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah demo dari UI UX bagian admin. Di sini kita awali dengan masuk ke dalam aplikasi dengan melakukan login. Setelah melakukan login, kita akan masuk ke dalam dashboard utama dari bagian admin. Di sini admin dapat melihat berbagai macam informasi. Di antaranya adalah user, site visitor, dan device. Di dalam user ini kita tuh admin bisa tahu ada berapa banyak user yang udah menggunakan aplikasi dari Smartify. Kemudian ada site visitor. Di sini itu apa? Admin bisa tahu udah berapa banyak pengunjung dari website yang linknya dicantumin di dalam dashboard user. Kemudian ada informasi device, jadi device apa aja yang ada di dalam aplikasi Smartify. Kemudian di bawahnya ada grafik dari pertumbuhan user berdasarkan jumlah bulan. Kemudian kita masuk ke dalam menu data management. Di dalam data management ini user dapat mengelola berbagai macam data. Di antaranya user management, device management, dan vendor management. Kita awali dengan user management. Di dalam user management, admin bisa mengelola, admin admin bisa mengelola, ya, tapi dia tuh hanya bisa melihat data dari usernya. Namun data penting yang ada di dalam user bisa dilakukan encrypt sehingga data user lebih aman. Terus di sini juga menampilkan yang ada grafik pertumbuhan usernya. Oke, kita back di sini. Kemudian kita masuk ke dalam device management. Di dalam device management ini, admin bisa mengelola data. Admin bisa menambah dan admin bisa menambah, update dan delete perangkat yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada grafik dari pertumbuhan grafik
grafik frekuensi perangkat mana aja yang paling sering digunakan oleh user. Kemudian kita balik ke menu yang terakhir atau manajemen data yang terakhir yaitu vendor management. Di dalam vendor management ini admin membuat apa rata-rata produk yang udah terjual berdasarkan bulan. Terus dari laporan yang ini bakal di-generate yang nantinya tuh bakal dilihat sama vendor atau organisasi. Kemudian menu yang terakhir ada menu profile yang di sini tuh vendor admin bisa mengelola data. Oke, itu aja dari bagian admin. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian vendor. Baik, berikut adalah UI dari bagian vendor atau organisasi. Sama seperti sebelumnya, semuanya diawali dengan login. Setelah login, vendor akan masuk ke dalam menu utama. Di sini juga menampilkan beberapa informasi. Ada site visitor sama sebelumnya, kemudian ada device usage average. Device usage average ini eh, memberikan informasi rata-rata penggunaan perangkat dari smart device. Kemudian di bawahnya ada grafik dari site visitor, terus ada tabel untuk menampilkan device mana aja yang paling sering digunakan oleh user. Kemudian ada menu data master, di sini juga menampilkan beberapa menu. Kita langsung aja ke bagian report. Di sini menampilkan informasi laporan dari yang udah di-generate sama admin sebelumnya. Di sini vendor bisa download laporannya juga. Di dalam laporan berisi grafik atau chart, kemudian ada tabelnya juga dari product sales. Itu aja, kemudian kita pindah ke dalam profile. Di dalam profile ini ada kelola data dari vendornya, terus ada site visitor, di sini menampilkan diagram atau chart dari site visitornya, kemudian ada device usage, rata-rata penggunaan device-nya. Baik, itu saja dari menu menu vendor dan diakhirilah demo UI UX kali ini. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami, yang dimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa Smartify ini merupakan sebuah aplikasi rumah cerdas yang memungkinkan kita untuk mengontrol perangkat elektronik, otomatisasi, dan penjadwalan, serta laporan konsumsi listrik melalui ponsel. Smartify sendiri bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, efisiensi, energi, dan kemudahan dalam kehidupan modern. Akhir kata dari kami, terima kasih. Smartify, smart, simple, and comfy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.